sebuah sungai yang jernih dan berliku, di mana airnya mengalir tenang di antara bebatuan lumut, hiduplah seekor kura-kura tua bernama Tilo. Tilo bukanlah kura-kura biasa. Tempurungnya yang kokoh, dihiasi pola-pola rumit, seolah menceritakan perjalanan panjang hidupnya. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam, hasil dari ratusan tahun, mengamati dunia dari dasar sungai. Setiap gerakannya lambat dan penuh perhitungan. Seakan setiap langkah adalah meditasi. Para penghuni sungai sangat menghormatinya. Mereka sering datang kepada Tilo untuk meminta nasihat. Dan Tilo, dengan sabar, akan mendengarkan dan memberikan jawaban yang bijaksana. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai mengintip dari balik dedaunan, Tilo sedang berjemur di atas batu favoritnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan kecil yang menyayat hati. Suara itu datang dari arah hilir, di antara rumpun eceng gondok yang lebat. Dengan perlahan, Tilo menggerakkan tubuhnya yang berat dan berenang menuju sumber suara. Di sana, terperangkap dalam jaring nelayan yang robek dan tersangkut di akar pohon, seekor ikan kecil berwarna perak berkilauan sedang meronta-ronta. Ikan kecil itu bernama Lilo. Sisiknya yang indah kini tampak kusam karena ketakutan, dan matanya yang besar dipenuhi air mata keputusasaan. "Tolong! Tolong aku!" jerit Lilo. Suaranya parau karena panik. Ia sudah mencoba segala cara untuk lepas, tetapi setiap gerakannya justru membuatnya semakin terjerat. Tilo mendekat dengan tenang. "Tenanglah, anak kecil," kata Tilo dengan suara serak, namun menenangkan. "Panik hanya akan menguras tenagamu. Aku akan membantumu." Melihat kura-kura bijak itu, Lilo sedikit merasa lega. Meskipun rasa takut masih menyelimutinya, Tilo dengan cermat memeriksa jaring itu. Ia melihat simpul-simpul yang rumit dan serat nilon yang kuat. Dengan menggunakan mulutnya yang keras seperti paruh, Tilo mulai menggigit dan menarik serat jaring satu persatu. Prosesnya lambat dan membutuhkan kesabaran luar biasa. Lilo memperhatikan dengan napas tertahan. Setiap kali Tilo berhasil memutus satu benang, harapan Lilo kembali tumbuh. Setelah waktu yang terasa sangat lama, akhirnya jaring itu robek cukup besar. Dengan satu gerakan cepat, Lilo melesat keluar dari perangkap itu. Ia berenang mengelilingi Tilo dengan gembira. "Terima kasih Tuan Tilo. Terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku berutang nyawa padamu," seru Lilo. Matanya berbinar penuh rasa syukur. Tilo hanya tersenyum bijak. "Tidak perlu berterima kasih, Lilo. Di sungai ini, kita semua adalah keluarga. Saling menolong adalah kewajiban kita. Ingatlah, kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk kembali." Dengan pesan itu, Tilo kembali ke tempatnya berjemur, meninggalkan Lilo yang merenungkan kata-kata bijak tersebut. Waktu pun berlalu. Musim berganti, dan kehidupan di sungai berjalan seperti biasa. Lilo tumbuh menjadi ikan yang ceria dan lincah. Ia tidak pernah melupakan Tilo dan pelajarannya tentang kebaikan. Ia selalu berusaha membantu teman-temannya yang kesulitan, meskipun hanya dengan hal-hal kecil. Kemudian, datanglah musim kemarau yang panjang dan ganas. Matahari bersinar begitu terik, seolah ingin membakar bumi. Hari demi hari, permukaan air sungai terus menurun. Sungai yang dulu lebar dan dalam, kini menyusut menjadi aliran kecil yang dangkal. Banyak genangan air yang terpisah dari aliran utama, menjebak para penghuninya. Para ikan panik, berdesakan di sisa-sisa air yang semakin hangat dan keruh. Suasana keputusasaan mulai terasa di seluruh penjuru sungai. Tilo, dengan tubuhnya yang besar dan berat, menjadi salah satu korban keadaan. Ia terjebak di sebuah kubangan lumpur yang terisolasi. Air di sekelilingnya hampir mengering, hanya menyisakan lumpur pekat yang membuatnya sulit bergerak. Tempurungnya yang berat kini menjadi beban yang menyiksanya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk merangkak menuju sisa aliran sungai utama yang masih mengalir beberapa meter di depannya. Tetapi lumpur itu seolah menelannya hidup-hidup. Tenaganya terkuras, dan keputusasaan mulai merayap di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Tilo merasa tak berdaya. Saat itulah, Lilo yang sedang berenang gelisah di aliran utama melihat Tilo yang sedang berjuang. Tanpa berpikir dua kali, ia teringat utang budinya. "Tilo dalam bahaya, kita harus menolongnya," seru Lilo kepada teman-temannya. Namun, ikan-ikan lain terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. "Bagaimana kita bisa menolongnya, Lilo?"
Kita hanya ikan kecil. Dia terlalu besar dan berat, kata seekor ikan gurami dengan pesimis. Tetapi Lilo tidak menyerah. Ia teringat kata-kata Tilo. Kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Lilo tahu ia harus melakukan sesuatu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benaknya. Teman-teman, dengarkan aku, teriak Lilo, menarik perhatian semua ikan di sekitarnya. Kita memang kecil, tapi jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Aku punya rencana. Lilo dengan cepat menjelaskan rencananya. Ia mengajak ratusan, bahkan ribuan ikan kecil untuk berkumpul. Bersama-sama, mereka berenang menuju kubangan tempat Tilo terjebak. Dengan menggunakan ekor mereka secara serempak, mereka mulai mengibas-ngibaskan air dari aliran utama ke arah kubangan lumpur. 1, 2, 3. Cipratan air mulai membasahi lumpur yang kering. Awalnya hanya tetesan kecil, tetapi karena jumlah mereka sangat banyak dan mereka melakukannya tanpa henti, perlahan-lahan cipratan itu menjadi aliran kecil. Air mulai menggenangi lumpur di sekitar Tilo. Lumpur yang tadinya pekat dan lengket, kini menjadi lebih cair. Tilo merasakan secercah harapan. Ia mencoba menggerakkan kakinya lagi. Dan kali ini, ia bisa bergerak sedikit. Melihat usaha mereka membuahkan hasil, para ikan semakin bersemangat. Mereka mengibas-ngibaskan ekor mereka lebih kencang lagi. Lilo berenang di barisan paling depan, memberikan komando dan semangat kepada teman-temannya. Terus, teman-teman, jangan menyerah. Sedikit lagi, seru Lilo. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, air di kubangan itu cukup banyak untuk membuat lumpur menjadi sangat encer. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tilo mendorong tubuhnya sekuat tenaga. Perlahan tapi pasti, ia berhasil keluar dari jebakan lumpur dan mencapai aliran sungai utama. Napas Tilo terengah-engah, tetapi ia selamat. Ia menatap Lilo dan ribuan ikan kecil yang telah bekerja keras untuknya. Matanya yang tua berkaca-kaca karena terharu. Lilo, kata Tilo dengan suara bergetar. Kalian semua telah menyelamatkan hidupku. Lilo tersenyum lembut. Aku hanya membalas kebaikanmu, Tuan Tilo. Dulu kau menyelamatkanku dari jaring. Hari ini, Giliranku untuk membantumu. kau pernah bilang, kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Hari ini, aku mengerti arti kata-katamu. Tilo mengangguk perlahan. Hatinya dipenuhi kehangatan. Ia melihat bagaimana satu tindakan kebaikannya di masa lalu telah kembali dalam bentuk pertolongan yang luar biasa di saat ia paling membutuhkannya. Kisah kepahlawanan Lilo dan teman-temannya menyebar dengan cepat ke seluruh sungai. Mereka menjadi simbol harapan dan persatuan. Sejak hari itu, para penghuni sungai belajar pelajaran yang sangat berharga. Tidak peduli seberapa kecil atau lemahnya kita, dengan persatuan dan niat baik, kita bisa mengatasi rintangan sebesar apapun, dan kebaikan sekecil apapun adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon pelindung di saat kita paling membutuhkannya. Sungai itu pun melewati musim kemarau dengan semangat gotong royong, dan Tilo, sang kura-kura bijak, tersenyum melihat keluarga sungainya yang kini semakin kuat dan bersatu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.